Teng, teng, suara tiang listrik dipukul dengan batu. Jam menunjukkan jam 12:05 malam. Suara itu tanda bagiku untuk keluar rumah dan berkumpul dengan bapak-bapak untuk melaksanakan kewajiban ronda. Kebetulan kegiatan ronda masih ada dan bertahan hingga sekarang di kampungku. Sebelum keluar, pakai jaket, topi, dan sarung untuk mengurangi dinginnya malam. Serta tak lupa, aku membawa tongkat kecil dari bambu sekitar 1 meter. Sekedar untuk keamanan diri sekaligus untuk alat bantu memukul tiang listrik yang akan dilewati selama ronda nanti. Setelah aku mengunci pintu dan menutup pagar rumah, segeralah aku menuju pos ronda. Singkat cerita, aku sampai di pos setelah bersalaman dan menyapa satu sama lain sambil berbincang-bincang sekaligus menggosip. Kemudian kami menunggu teman ronda lainnya yang belum datang. Selang berapa menit semua sudah lengkap, kami sepakat untuk mengelilingi kampung kami. Di kampungku ada istilahnya uang jimpitan atau perelek untuk ronda. Uang recehan yang ditaruh di wadah plastik atau botol plastik yang sudah dipotong pendek dan ditempatkan di pagar atau di tempat yang mudah diangkat petugas ronda di setiap rumah. Jadi sambil berkeliling dan mengawasi keamanan, kita juga mengambil uang recehan tersebut dan nantinya akan disetorkan ke kas RT. Kampung kami masih lumayan banyak pohon, khususnya pohon mangga dan rambutan. Jadi kadang-kadang kalau musim buah sangat mengasyikkan. Sambil ronda, ambil uang jimpitan sekaligus wisata kuliner buah-buahan. Hehe. Kadang-kadang ada juga yang usil berhenti di suatu rumah yang ada pohon rambutan atau mangganya untuk diambil buahnya dan dimakan sambil ngomong, "Permisi ya Pak, Bu, kami minta buahnya." Lalu ada bapak peronda yang lain, "Oh, silakan, ambil saja, yang banyak ya." Padahal tuan rumahnya lagi tidur. Dasar bapak-bapak iseng. Tapi itulah yang bikin aku kangen dan senang ikut ronda. Setelah selesai berkeliling, kira-kira jam 1 malam, jam 1 pagi lah ya, kami istirahat di salah satu rumah teman ronda. Nggak di pos ronda, soalnya nggak ada apa-apa yang bisa dimakan dan diminum. Kita menggelar tikar di depan rumah beliau, dan tuan rumah langsung mengeluarkan gelas, termos, minuman sasetan, dan gorengan untuk kita makan dan minum. Sambil menunggu jam 3 pagi, batas selesai ronda, kita ngobrol soal yang sepele, bahkan sampai soal negara dan politik. Dan ada juga yang main catur. Kebetulan kampung kami berbatasan dengan hamparan sawah yang luas sebesar 4 kali lapangan sepak bola. Memang kiri dan kanannya sawah tersebut sudah ada jalan aspal, tapi penerangannya tidak ada dan hanya ada beberapa rumah
dan satu penginapan, sebut saja namanya ABC. Jadi masih gelap sekali. Posisi rumah teman-teman kami itu dekat dengan perbatasan sawah, sekitar 20 meter. Tiba-tiba perutku terasa bergejolak dan sakit kembung. Lalu aku izin kencing dulu di dekat sawah. Alasan inti sebenarnya mau kentut, tapi gak enak sama yang lain. Saat aku lagi mau beraksi, tiba-tiba aku mendengar suara sepeda motor dari arah belakangku dan berhenti tepat di dekatku. Ternyata ada bapak-bapak, kayaknya tukang ojek. Ada tulisan ojek di jaketnya. Usianya sekitar 50 tahunan. Menandakan alamat penginapan ABC di sekitar kampungku. Karena aku tahu penginapan itu yang lokasinya di perbatasan hamparan sawah yang luas, lalu aku tunjukkan arahnya. Dan mau gak mau, bapak tukang ojek itu harus melewati jalan yang gelap untuk sampai ke sana. Setelah mengucapkan terima kasih, tukang ojek itu pun melanjutkan perjalanan menembus gelapnya jalan dengan hanya mengandalkan lampu motornya. Jujur, aku merasa heran. Ini tukang ojek ngapain malam-malam ke sana? Dan aku merasa ada hawa dingin yang tidak biasa, lebih dingin dari udara saat itu, dan aku merasa merinding. Saat aku melihat tukang ojek tersebut dari arah belakang atau boncengan beliau, kayaknya tarikan motornya kok agak berat, seperti membawa beban. Padahal dia sendirian. Ya sudahlah ya, karena perasaanku menjadi gak enak, aku segera kembali ke rumah temanku untuk berkumpul lagi. Selang beberapa menit, kami semua dikagetkan dengan suara kencang sepeda motor yang mengebut dan teriakan keras minta tolong dari arah jalan aspal ke penginapan tersebut. Kami semua akhirnya berhamburan keluar menuju arah sawah dan menghadang sepeda motor yang ngebut tadi. Ternyata itu tukang ojek yang tadi. Dia melihat kami dan berhenti. Wajahnya pucat, pasi, dan napasnya ngos-ngosan. Tapi dari matanya ada kelegaan yang besar saat melihat kami. Akhirnya kami menuntun beliau dan sepeda motornya ke rumah teman. Setelah diberi minum dan menghisap rokok dalam-dalam, dia menjadi tenang dan mulai bercerita. Waktu di pos ojek, teman-temannya sudah pada terlelap. Hanya dia sendiri yang masih terjaga. Tiba-tiba ada ibu muda mendatanginya. Wajahnya cantik, tapi agak pucat, seperti kebingungan. Dia meminta diantar ke suatu alamat, yaitu penginapan ABC di sekitar kampungku itu. Karena kasihan sama ibu itu, beliau pun mengantarnya. Dalam perjalanan, kebetulan dia melihatku di dekat sawah dan bertanya untuk memastikan alamat tersebut. Lalu setelah sampai di penginapan tersebut, suasana sepi karena tidak ada yang jaga di depan. Si tukang ojek kemudian menunggu sebentar untuk menemani wanita itu. Lalu si ibu itu membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan dan berkata, "Bisa ditunggu," dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia masuk melewati pagar penginapan. Tapi
Tapi yang bikin kaget tukang ojek itu adalah cara si ibu itu masuk ke penginapan. Ibu muda itu tembus melewati pagar penginapan yang tertutup dan terkunci. Dan dia kemudian menghilang disertai suara tertawa cekikikan. Akhirnya beliau sadar kalau yang diantar bukanlah manusia. Dan dengan tergesa-gesa membalikkan arah motornya ke arah jalan waktu bertemu denganku sambil ngebut dan teriak minta tolong. Dan akhirnya bertemu kami. Dia lalu menunjukkan uang yang diterima dari wanita itu dari saku celananya. Dan ternyata hanya ada 2 lembar daun. Seperti daun nangka, kagetlah kami semua. Lalu aku juga mengomentari cerita si tukang ojek itu, bahwa tadi pada saat berbicara dengannya, aku tidak melihat ibu itu. Tapi perasaanku gak enak dan merinding. Dan juga heran, kayaknya tarikan motornya terlihat agak berat, seperti bergoncang. Langsung ramai deh para bapak-bapak peronda. Sampai-sampai kami baru pulang jam 5 pagi. Bukan karena nungguin bapak tukang ojek yang masih ketakutan, tapi kami semua jadi ikut takut pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, kami menunggu suasana agak ramai dan terang sedikit.